Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang himpunan matematika SMP kelas 7. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang konsep atau pengertian dari himpunan. Kemudian nanti ada macam-macam himpunan beserta sifat-sifat daripada himpunan tersebut. Kita simak videonya seperti apa. Yuk. Pengertian himpunan ya. Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi kata kuncinya adalah harus dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya, kumpulan anak laki-laki. Nah, ini jelas anak laki-laki. Kemudian kumpulan nama-nama hari dalam satu minggu. Nah, ini juga merupakan satu himpunan. Jadi jelas nama-nama hari dalam satu minggu. Kemudian yang ketiga, kumpulan binatang berkaki dua. Nah, kemudian yang keempat, kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus. Jadi harus jelas ya. Kemudian yang kelima, kumpulan negara di Asia Tenggara. Nah, lalu seperti apa yang bukan merupakan himpunan? Nah, biasanya ada kata sifat ya, sehingga relatif ini. Contohnya seperti ini ya. Yang pertama, kumpulan mobil-mobil mahal. Nah ini sifat ya. Kemudian yang kedua, kumpulan baju-baju bagus. Yang ketiga, kumpulan orang-orang hebat. Yang keempat, kumpulan kota-kota besar. Jadi ada kata sifatnya sih ya, di Indonesia ya ini. Kemudian 5, kumpulan siswa-siswa pandai di sekolahmu. Jadi ini sifatnya relatif sehingga tidak dapat didefinisikan dengan jelas ya. Kemudian yang keenam, kumpulan pelajaran yang disukai siswa. Nah, ini relatif. Oke, seperti itu ya jelasan anak ya. Jadi bedanya di situ. Jadi intinya kalau himpunan itu harus kumpulan objeknya itu harus dapat didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya, notasi himpunan ya. Notasi himpunan dilambangkan dengan satu huruf kapital. Jadi harus ada huruf kapital di depannya. Kemudian benda atau objek di dalam himpunan ditulis di antara kurung kurawal. Jadi harus ada kurung kurawal. Anggota suatu himpunan dinotasikan dengan tanda seperti ini, seperti huruf E ini ya. Sedangkan yang bukan anggota dinotasi dengan ini huruf E tapi dicoret ya. Banyak anggota suatu himpunan dinyatakan dengan N dalam kurung A. Ya, ini bisa dikatakan kardinalitas ya. Nanti kardinalitas kita bahas tersendiri ya di belakang. Contoh ya. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Nah, bilangan asli itu berapa aja? Yang kurang dari 5 yaitu 1, 2, 3, dan 4. Tamak di sini, 1 ini berada di dalam anggota, berada di himpunan A. 1 adalah anggota dari himpunan A. Jadi ditulisnya 1 anggota dari himpunan A. 2, karena 2 berada di himpunan A juga ya, berarti 2 anggota dari himpunan A. Tetapi 6, di sini tidak ada 6 ya. Bahkan 5 tidak ada ya. 6 bukan anggota dari A. Nah, kalau bukan tulisnya dicoret dicoret seperti ini. B, himpunan hewan berkaki 4. Maka B adalah, nah seperti yang saya sampaikan di sini. Kalau himpunan itu pasti ada kurung awalnya dan diawali dengan huruf kapital di depan. Itu kucing, kambing, sapi, kerbau, dan jerapah. Tampak bahwa kucing, karena kucing di sini merupakan anggota dari himpunan B, maka tulisnya seperti ini, seperti huruf E ini. Kucing anggota himpunan B. Tetapi kepiting, karena kepiting tidak ada di sini, maka bukan anggota dari B. Gitu ya. Macam-macam himpunan bilangan. Apa saja ya? Oke. Himpunan bilangan itu dalam topik kita kali ini adalah ada yang namanya himpunan bilangan bulat ya. Itu dari himpunan titik negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
dan seterusnya ya. Kemudian himpunan bilangan asli ya, itu dari 1, ingat dari 1 ya, 2, 3, 4, 5. Himpunan bilangan ganjil. Himpunan bilangan ganjil itu adalah himpunan yang mana bilangan bulat positif yang tidak dapat dibagi 2 ya. Jadi di 1, 3 ya, 5, 7, 9, 11, 13 dan 15 dan seterusnya. Himpunan bilangan genap. Himpunan bilangan genap itu himpunan bilangan bulat positif yang dapat dibagi 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Jadi ini sekali lagi ini harus dihafalkan ya anak-anak ya. Himpunan bilangan prima ya. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih besar 1 ya, maksudnya lebih dari 1. Bukan 1 bilangan, maksudnya lebih besar 1 yang dapat dibagi 1 dan bilangan itu sendiri ya. Nah, yaitu angka berapa? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, dan 41, dan seterusnya ya. Nah, kenapa ini 9 bukan prima? Karena ada pembagi lain selain 1 dan 9, yaitu berapa? 3 ya. Nah, jadi untuk bisa ngecek bilangan itu prima atau tidak, itu bisa kalau kita bisa menemukan pembagi selain 1 dan dirinya sendiri. Kemudian dari sini tampak bahwasanya 2 hanya satu-satunya bilangan prima yang genap ya. Jadi bilangan prima genap itu adalah 2 itu sendiri. Kemudian selanjutnya himpunan bilangan kompositnya. Bilangan komposit itu bilangan bulat positif bukan bilangan prima ya. Jadi yang selain angka-angka ini ya. Jadi berapa? 1, 4, 6, 8, 9, 10 dan seterusnya. Ini harus dihafalkan ya, karena nanti akan keluar di tes biasanya. Menyajikan himpunan. Nah, untuk bisa menyajikan himpunan itu kita bisa dengan menyatakan dengan kata-kata. Nah, di sini menuliskan suatu himpunan dengan kata-kata atau pernyataan untuk menunjukkan syarat atau sifat keanggotaannya harus dinyatakan dengan jelas. Contohnya apa? Nah, P adalah himpunan. Nah, jadi harus dimulai dengan kurung berawal. Ini juga bisa ya. Bilangan prima kurang dari 9. Atau P adalah himpunan, jadi kurung berawalnya diganti dengan himpunan, nah gitu ya. Tulis dengan kata-kata himpunan gitu ya. Himpunan bilangan prima kurang dari 9, ini juga bisa. Jadi kalau hanya bilangan prima kurang dari 9 saja kurang tepat, harus diberikan tanda kurung kurawal seperti ini. Nah, kemudian mendaftarkan anggotanya ya. Dengan cara menyebutkan satu persatu anggotanya. Contoh, misalkan seperti yang tadi, contoh tadi, P adalah himpunan bilangan prima kurang dari 9. Maka dalam daftar anggotanya, nah sekarang bilangan prima kurang dari 9 itu berapa aja? Nah, tadi bilangan prima apa aja tadi? 2, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya ya. Maaf, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Tapi yang diminta adalah kurang dari 9, berarti hanya sampai 2, 3, 5, dan 7 saja gitu ya. Notasi pembentuk himpunan ya, dinyatakan suatu peubah atau variabel atau huruf dengan pembatasan. Contohnya di sini kalau kita punya himpunan P, suatu himpunan P yaitu himpunannya dengan anggotanya 2, 3, 5, 7, maka dalam menyatakan NPH, ini saya singkat NPH, notasi pembentuk himpunan adalah, nah, seperti yang saya sampaikan tadi, harus dinyatakan dengan peubah ya. Jadi, awalnya kita buat kurung kurawal dulu, kemudian ingat tadi mintanya harus diubah ganti X, ya, apa harus satu variabel ya. Kita misalkan di sini X variabelnya, kemudian ini ada tanda seperti ini dibacanya sedemikian sehingga ya X-nya kurang dari 9, di mana X adalah bilangan prima ya. Atau bisa ditulis seperti ini, X gitu ya, sedemikian sehingga X bilangan prima kurang dari 9. Jadi, kalau dalam membuat suatu notasi pembentuk himpunan gitu ya, jadi di sini harus
Jadi dibuat kurung kurawal seperti ini, kemudian ini misalnya ini X gitu ya. Nah, sedemikian sehingga ini kata-kata yang di sini sama di sini ya. Nah di sini bilangan yang diminta gitu loh, apa? Bilangan asli kah, bilangan prima kah? Jadi tergantung. Nah, di sini bisa ditulis X bilangan prima. Terus yang di sini adalah apa yang menjadi syaratnya ya, apa yang dimau atau bisa apa yang dimau atau yang disyaratkan atau yang dimaui. Maunya apa? Maunya adalah kurang dari 9, berarti X kurang dari 9. Begitu. Jadi cara nulisnya seperti itu. Nah, mungkin lebih jelasnya kita kasih contoh ya. Nah, contoh misalnya. Perhatikan contoh berikut ini ya. Diketahui himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nyatakan dengan kata-kata. Oke, yang pertama di sini A. Kita jawab ya. Jadi A adalah, itu dengan kata-kata. Adalah himpunan apa itu? Himpunan apa? 1, 2, 3, 4, 5 itu apa? Himpunan bilangan asli ya. Himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli bilangan asli kurang dari 6 ya. Apa bisa ini saja? Enggak. Jadi bisa yang lain, misalkan A adalah himpunan, bisa jadi bilangan cacah antara 0 dan 6. Ini juga bisa. Jadi tergantung dari kita membatasinya ya. Kemudian yang B ya. Notasi pembentuk himpunan. Oke, tadi kita buat kurung awal dulu X gini ya. Kemudian X-nya di sini kita minta adalah bilangan asli gitu. X bilangan asli. Bilangan asli di sini kita tahu bahwa dia kurang dari 6 ya, berarti X-nya kurang dari 6. Atau bisa dengan seperti ini. Bilangan asli, bilangan cacah ya, bilangan cacah antara 0 dan 6 ya. X-nya adalah bilangan cacah. Bisa dimengerti ya. Jadi di sini yang dimau apa? Tergantung kita bagaimana kita membatasinya. Atau bisa ditulis seperti ini juga bisa. X gitu ya. Sedemikian sehingga gitu. Sedemikian sehingga X-nya di sini lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil atau sama dengan 5 ya. Nah, X-nya adalah bilangan asli. Ini juga bisa. Nah, bedanya dengan yang ini, kalau ini kan 0-nya nggak ikut ya sama 6-nya. Kalau ini yang ada tepaknya ini berarti 1 sama 5-nya ikut. Nah, seperti itu. Mungkin lebih jelas lagi contoh soal selanjutnya adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 21. Jika himpunan tersebut dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan, jawaban yang tepat adalah, atau kita buat langsung aja. Berarti A sama dengan X gitu. Bilangan prima ya. Antara 10 dan 21 berarti 10. Berarti X lebih kecil dari 10 dan lebih besar X lebih besar dari 10 dan X lebih kecil dari 21. X-nya adalah bilangan prima. Ini juga bisa. Selanjutnya, himpunan P adalah
X sedemikian sehingga X-nya lebih besar dari 2 dan X-nya lebih kecil dari atau sama dengan, X-nya lebih besar atau sama dengan 2 dan X-nya lebih kecil atau sama dengan 8. X-nya bilangan prima. Jadi bagaimana caranya untuk mendaftar anggota-anggota? Di sini 2-nya sama 8-nya ikut ya. Berarti berapa? 2. Asli ya 2, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 2 sama 8-nya ikut ya. Jadi kalau ada tepaknya gini, berarti ini ikut ya. Dan juga ikut. Nah, seperti itu caranya. Selanjutnya, himpunan kosong ya. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan disimbolkan dengan kurung kurawal tapi kosong dalamnya ya. Atau 0 dicoret kayak gini. Contohnya apa? Himpunan bilangan asli kurang dari 1. Nah, asli itu kan dari 1, 2, 3 ya. Kalau kurang dari 1 ya nggak ada. Kemudian yang kedua, himpunan bilangan prima antara 7 dan 10. Ada nggak bilangan prima antara 10? Berapa? 9. 9 tadi bukan prima. Kenapa? Karena ada pembagi lain yang bisa membagi 9 selain 1 dan 9 itu sendiri, yaitu 3 ya. Jadi bukan prima. Jadi memang tidak ada anggotanya. Himpunan bilangan cacah antara 0 dan 1. Ada nggak bilangan cacah? Ada cacah dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini memang tidak punya anggota. Seperti itu. Mungkin lebih jelasnya kita langsung ke contoh penerapannya yang biasanya keluar di PTS. Oke, diketahui himpunan E adalah bilangan bulat antara negatif 1 dan 1. Ada nggak bilangan bulat antara negatif 1 dan 1? Ada, yaitu apa? Yaitu 0. Nah, kemudian himpunan bilangan F adalah bilangan cacah kurang dari 0. Ada nggak bilangan cacah kurang dari 0? Cacah itu kan dari 0 ya. 0, 1, 2, 3. Berarti memang ini adalah himpunan kosong. Nah, ini adalah himpunan kosong. Jadi jawabannya memang yang F ya. Nah, coba kita cek ya di sini lagi. Himpunan bilangan G adalah himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Ya, apa yang merupakan himpunan bilangan prima yang genap? Yaitu hanya 2 saja. Yang saya sampaikan tadi, 2 adalah satu-satunya bilangan prima yang genap ya. Kemudian yang H ini bilangan asli kurang dari 2, yaitu 1 ya. Nah, seperti itu. Bisa dimengerti anak-anak ya. Kemudian selanjutnya, dari himpunan berikut yang merupakan himpunan kosongnya, tadi himpunan kosong tadi adalah yang tidak punya anggota ya. Atau tidak punya anggota, atau tidak memiliki anggota. Oke. Yang pertama, himpunan bilangan prima genap. Bilangan prima genap tadi apa tadi? Yaitu 2 ya. Himpunan nama-nama hari yang diawali dari huruf P. Ada nggak hari yang huruf P? Nggak ada. Nah, berarti yang B ya. Himpunan binatang berkaki 4 ya. Bisa kambing, kerbau. Himpunan bulan yang diawali dengan huruf N. Apa? November ya. Bisa November. Gitu contohnya. Nggak susah ya. Oke, selanjutnya himpunan semesta. Himpunan semesta itu apa sih? Himpunan yang membuat objek pembicaraan. Himpunan yang memuat objek pembicaraan. Pembicaraan dimaksud di sini adalah mempunyai anggota yang sama atau lebih dari suatu himpunan yang dibicarakan. Jadi seperti ini, kasih contoh ya biar lebih jelas. Saya punya himpunan A, yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Maka himpunan semesta yang mungkin dari A adalah himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli. Asli itu himpunan bilangan asli itu gimana sih? Bilangan asli itu berarti dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi gampangnya saja untuk menjadi semesta itu bila mana yang
si anggota dari A ini itu berada di semestanya ini ya. Nah, berada di S ini ya. Kita lihat 2 ya, ada ya. 3 juga ada. 5 juga ada. 7 juga ada. 11 juga ada. Jadi ini memang bisa dikatakan ini bisa himpunan bilangan asing. Atau mungkin bilangan prima. Semestanya bilangan prima ya. Bilangan prima berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, ini ada semua kakak ini. Nah, ini berarti jika kakak ini termuat atau bilang-bilang atau anggota-anggota ini termuat di S ini, berarti S ini merupakan semesta daripada himpunan A. Kemudian bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini jadi dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini juga akan termuat, ini A akan termuat di bilangan bulat semua. Bilangan semesta, himpunan semesta bilangan bulat. Semestanya ya. Kemudian bilangan cacah juga sama, himpunan bilangan cacah. Nah, cacah itu dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi angka 2 ini ada, 3 ini ada, 5 ini juga ada, ya, 7 juga ada, 11 juga ada. Gitu. Nah, bisa dimengerti anak-anak ya. Oke. Diagram Venn ya. Diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua atau lebih himpunan. Anggotanya, himpunan biasanya digambarkan dengan titik ya. Yang diperhatikan di sini adalah himpunan semesta biasanya digambarkan dalam bentuk persegi mandiri kotak gitu ya. Kemudian setiap himpunan yang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran tertutup. Anggota ditulis dengan titik atau nokta. Ini sudah disampaikan di awal. Oke. Langsung ke penerapannya ya. Jadi bagaimana kita menggambarkan diagram Venn ini? Caranya kita buat kotak-kotakan ini atau persegi panjang. Kemudian kita masukkan semestanya ya. S-nya di sini adalah semestanya. Ini adalah semestanya. Himpunan semestanya. Kita masukkan aja. Atau kita ya udah gini aja. Nah, 0 gitu. 1 2 3 4 5 gitu. 6 7 8 9 sampai 8 ya, maaf, sampai 8. Oke, sampai 8. Nah, sekarang himpunan P itu anggotanya 2, 3, 4, 5. Oke, kita buat ya. Nah, ini dalam sketsa kita ya. Himpunannya adalah 2, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buat ondol-ondol kayak gini dulu. Nah, ini kan jelek kelihatannya. Mulanya kita gambar seperti ini biar laku. Jadi, ini himpunan P. Nah, kita gambar. Nah, kita gambar seperti ini yang rapi ya. Nah, jadi ini adalah himpunan P, isinya 2, 3, 4, dan 5 ya. Lalu yang di luar P ini berarti adalah 0, 1, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di sini himpunan S semestanya adalah 0. Nah, kita gambar dulu di sini ya. Di sini yang gambar di sini, atau saya buat warna yang lain aja. Merah kayak tadi. Semestanya adalah 0 gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah, sekarang himpunan P mana aja? Baik, himpunan P adalah anggotanya 2, 3, 2, 2, 3, 4, 5. Ini P.
Kemudian Q itu adalah, saya buat warna yang berbeda. Q itu adalah 1, 3, nah ini motong sama 5-nya ya. Oke, saya balik lagi 5 gitu. Oh, sorry. Saya ulangin. 1, 3, 5, 7. Nah, anggotanya ini. Nah, berarti dia kan motong ya, motong, saling motong. Ini gambarnya nggak jelas seperti ini. Nah, mulanya ketika motong seperti ini, nah gambarnya seperti ini. Ini P, ini Q-nya. Nah, sekarang yang motong tadi mana? Angka berapa aja tadi yang motong? Yang motong itu berarti 3 sama 5. Oke, berarti yang sama itu adalah angka 3 sama 5. Berarti 3 sama 5 yang sama. Nah, taruh di tengah sini. Kemudian masukkan saja sisanya, berarti 2 ya, sama 4. Berarti yang Q sisanya berarti berapa? 1 sama 7 ya. Nah, lalu yang berada di luar lingkaran berarti ya ini 0, 6 sama 8. Sama ya 0, 6 sama 8 ya. 0, 6 sama 8. Nah, seperti itu. Bilangan asli kurang dari 8. Berapa aja ya? Bilangan asli kurang dari 8. Nah, kalau yang seperti ini ya terus saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian bilangan asli kurang dari 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian faktor bilangan, himpunan bilangan faktor dari 4. Maksudnya faktor di sini bilangan asli yang bisa membagi, maksudnya bilangan yang lebih, bilangan positif, tentu saja bilangan positif yang bisa membagi 4 ya 1 ya. Kemudian berapa? 2 bisa nggak membagi 4? Bisa. 3 nggak bisa, 4 yang 4 sendiri. Oke, berarti 1, 2, dan 4. Oke, kita gambar dulu S nya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang punyanya A mana aja? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ini punyanya A. Kemudian punyanya B. Punyanya B itu 1, 2, dan 4. Ya, 1, 2, dan 4. Nah, ini kan nggak benar. Nah, ternyata 1, 2, dan 4 ini berada di dalam himpunan A ya. Berarti bentuknya seperti telur mata sapi. Berarti yang himpunan B ini berada di dalam himpunan A. Ini 1, ini 2, ini 4 ya. Sehingga yang di luar B itu berarti 3 sama 5. Kemudian di luar lingkaran A berarti adalah yang 6 sama 7 sama 8. Begitu. Selanjutnya himpunan bilangan asli kurang dari 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 enggak? Oh iya. 8 ya ikutnya. Ya. Kita daftaran dulu anggotanya. Himpunan S itu semestanya berarti bilangan asli kurang dari 8. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Kemudian himpunan A adalah bilangan asli kurang dari 6. Berarti berapa aja? Berarti 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kemudian himpunan bilangan faktor dari 4. Jadi bilangan positif yang bisa membagi 4. Ya, kita mulai dari 1. 1 bisa membagi 4 ya. Kemudian 2 bisa nggak? Bisa.
3 enggak. 4 bisa membagi 4 bisa. Berarti himpunannya ya 1, 2, dan 4. Oke, kita buat di semestanya kita anggota-anggotanya kita masuk dalam kotak ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian 6, 7. Nah, sampai 7. Nah, sekarang kita masukkan atau kita ambil kita kelompokkan mana yang menjadi anggota himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang ini. Nah, kemudian bilangan faktor dari 4 ada 1, 2, dan 4. Nah, 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Nah, berarti ini motongnya di dalam ya, artinya di dalam himpunan A ya. Nah, berarti di sini anggota himpunan B itu 1, 2, dan 4 itu berada di himpunan A. Nah, berarti bentuknya seperti telur mata sapi. Berarti B ini berarti kita gambar yang lebih jelas ya, kita masuk di sini berarti bentuknya telur mata sapi seperti ini. 1, 2, dan 4. Kemudian berarti yang A adalah ya tinggal 3 sama 5 ya, berarti 3, 5. Kemudian yang di luar himpunan A adalah 6 sama 7. Selesai gitu tuh aja. Jadi kalau gambar itu ya kalau sudah mahir bisa langsung ke sini, kalau belum mahir bisa seperti ini tuh. Jadi dioret-oret dulu. Ya. Oke, selanjutnya ya. Semestanya adalah himpunan bilangan asli kurang dari 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sama kayak tadi ya. Nah, ini bilangan prima kurang dari 6. Berarti 2, 3, sama 5 ya. Kemudian Y adalah bilangan komposit sedemikian sehingga Y-nya kurang dari 7. Atau dengan kata lain, bilangan komposit yang kurang dari 7. Nah, berarti berapa cek komposit itu? Berarti selain prima, yaitu 1, 4, berapa? 6 ya. Oke, kita gambar di sini. Kita masukkan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, sekarang kita kelompok-kelompokkan dulu mana yang A, mana yang B, gitu ya. A itu 2, 3, 5. 2, 3, sama 5. Oke. Kemudian yang B itu berarti 1, 4, dan 6 ya. Kita kasih warna yang beda. 1, oke, di sini 1, 4. Ini nggak motong ya karena nggak ada yang sama. 4 sama 6 ya. Nah, untuk gampangannya saja di sini nggak ada anggota dari himpunan baik A sama B yang sama, nggak ada. Berarti nanti saling lepas, jadi misah ya, tidak berpotongan ya. Nah, sehingga di sini ya. Sehingga di sini himpunan A adalah anggotanya. Oke, saya ganti warnanya dulu. Oke, himpunan A berarti anggotanya adalah 2, 3, sama 5. Kemudian untuk yang B itu berarti 1, 4, dan 6. Berarti yang di luar selain 2 himpunan tersebut
itu berarti yaitu angka 7 ya, bilangan 7. Oke, seperti itu ya. Jadi langkahnya kalau kita untuk membuat diagram Venn yang terdiri dari 2, jadi ada 2 himpunan seperti ini atau lebih, kadang seringnya 3 atau 2 atau 3 gitu ya. Itu caranya kita cari mana yang sama anggotanya antara A dan B. Nah, seperti ini kan tidak ada yang sama. Kalau yang ini yang sebelah kiri ini kan ada yang sama, yaitu berapa? 1, 2, 1 dan 2 sama 4. 1, 2 dan 4. Nah, ternyata 1, 2 dan 4 ini berada di A. Berarti bentuknya telur mata sapi. Tapi kalau sebagian seperti yang ini, nah seperti yang ini sebagian, berarti dia motong sebagian. Jadi bentuknya seperti ini, nah, potongan seperti ini. Nah, ini kan sebagian yang sama ya, 3 sama 5. Nah, berarti bentuknya dia berpotongan seperti ini. Bisa dimengerti anak-anak ya. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan. Oke, tentang kardinalitas ya di sini, yaitu sifat-sifat himpunan ya. Sifat-sifat himpunan. Itu nanti kita bicara kardinalitas, kemudian kesamaan himpunan, 2 himpunan maksudnya di sini, kesamaan 2 himpunan ya. Kemudian himpunan yang saling ekuivalen, kemudian himpunan bagian, himpunan kuasa. Oke, kita bahas. Nah, kardinalitas itu apa? Kardinalitas suatu himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan A dinotasi dengan N dalam kurung A. Jadi sama aja menyatakan banyaknya anggota. Nah, jika di antara anggota ada yang sama, maka ditulis sekali saja atau dianggap satu anggota. Nah, ini nanti contohnya yang ini ya nanti. Oke, contoh yang pertama di sini P adalah himpunan X-nya di sini sedemikian hingga X adalah faktor dari 12 ya. Nah, faktor dari 12 gimana aja? Ingat kalau tadi faktor tadi adalah bilangan bulat positif yang kita mulai dari 1 ya. Yang bisa membagi tentunya dari 12. Kita mulai dari 1. Oke, 1 bisa membagi 12 ya. Kemudian 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa, 5 nggak bisa ya. 6 bisa, 7 nggak bisa ya. Kemudian 12 bisa membagi 2. Ada berapa banyaknya anggota atau kardinalitasnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Nah, yang kedua, ini B adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika. Maka banyaknya anggota himpunan B adalah, oke, kita saring dulu ini. Ini kan ada yang sama hurufnya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kalau ada yang sama ditulis satu saja, sekali aja. Itu apa? M ya. M, terus A, terus T, T-nya kan ada 2, A-nya juga ada 3 ditulis sekali, kemudian E, kemudian I, sama K. Matik, saya singkat. Nah, kemudian kardinalitasnya bagaimana? Atau banyaknya anggota himpunan B adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ada 6. Jawabannya berarti yang C. Seperti itu ya, nggak susah. Oke, kesamaan 2 himpunan. Nah, sekarang kita amati tabel berikut ya. Kapan 2 himpunan datang sama? Kita lihat tabelnya. Jadi kalau saya punya himpunan A, 1, 2, 3, himpunan B, 1, 2, 3, ini sama nggak ini anggotanya? Sama, 1, 2, 3, ini juga 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, kalau himpunan A-nya 3, 2, 1 dibalik. Ini 1, 2, 3. Sama nggak? Sama. Kenapa? Anggotanya tetap ada 3, ini juga ada 2, ini ada 1. Dan kemudian yang ketiga ini saya punya himpunan A 1, 2, 3, 4, B-nya 1, 2, 3. Ini ada 1 di sini juga sama. Ini 2 ada, 3 ada, tapi 4 di sini nggak ada di B, berarti tidak sama. Kemudian ini himpunan A, B, C, kemudian himpunan B 1, 2, 3. A nggak ada di B, begitu pula B juga nggak ada di A. Nggak ada semua. Berarti tidak sama. Jadi, 2 himpunan dikatakan sama jika isinya atau anggotanya dan banyaknya anggotanya juga sama. Gitu. Mungkin kasih contoh yang lebih gampang. Oke. Diketahui himpunan F adalah anggotanya 1, 2, 3, 6. Berikut ini yang merupakan himpunan yang sama dengan F. Oke, kita
daftarkan anggotanya masing-masing ini. Himpunan bilangan prima kurang dari 10 berapa, Cayo? 2, 3, 5, 7 ya. 2 ada, 1 nggak ada juga di situ. Tadi ini bukan. Himpunan bilangan habis dibagi 6. Berapa aja? Himpunan bilangan yang habis dibagi 6. Berarti berapa? Ya 6 itu sendiri, terus 12, terus 18, dan seterusnya. Berarti enggak. Himpunan faktor dari 6. Faktor dari 6 itu tadi adalah yang bisa membagi bilangan positif yang bisa membagi 6. Berapa aja? 1, kemudian 2 bisa nggak? Bisa. 3 bisa, 4 nggak bisa, 6 bisa membagi 6 ya. Nah ini berarti jawabannya yang C. Kemudian kalau yang D ini himpunan bilangan kelipatan 6 berarti ya sama di sini 6, kemudian 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Oke, bisa dimengerti ya. Seperti itu. Jadi kalau sama itu mesti isinya sama, banyaknya anggotanya juga sama. Itu kalau dua himpunan dikatakan sama. Selanjutnya, himpunan saling ekuivalen. Apa itu himpunan saling ekuivalen? Jika banyaknya anggota dari dua himpunan itu sama. Nah, oke, kita cek di sini ya. Kita kasih contoh biar lebih mudah, langsung ke penerapan saja. Jadi tadi saya ulangi lagi, syarat ekuivalen itu jika banyaknya anggota dari dua himpunan itu harus sama ya, harus sama. Nah, sekarang kita cek di sini. A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 7. Berarti berapa aja nih? 2 sama 3 sama 5 ya. Oke. Ini banyaknya anggota himpunan A ada 3. Karena anggotanya ada 3. Kemudian B, ini banyaknya anggota B ada 4 ya. Nah ini X, C adalah himpunan sedemikian, C adalah himpunan dari bilangan kelipatan 3 sedemikian sehingga X-nya di sini kurang dari 9. Bilangan kelipatan 3 kurang dari 9 berapa? Berarti 3 sama 6 ya. Ini banyaknya anggota dari C yaitu ada 2 ya. Kemudian ini bilangan faktor dari 6. Jadi pembaginya bilangan yang bisa membagi, bilang bulat positif yang bisa membagi 6. Kita mulai dari 1. 1 bisa ya. 2 bisa, 3 bisa, 4 nggak bisa, 5 nggak bisa, 6 ya. Nah, banyaknya anggota ada berapa ini, Dek? 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang mana yang banyaknya anggota sama? Yaitu B dan D. Nah, jawabannya tadi. Jadi, yang dikatakan ekuivalen sekali lagi banyaknya anggotanya harus sama. Yaitu pada soal ini adalah B sama D ya. Selanjutnya, himpunan A disebut himpunan bagian dari B jika semua anggota berada atau menjadi anggota himpunan B. Kemudian notasinya seperti huruf C pipih. Contoh, misalkan ada himpunan P, di mana P ini adalah dinotasikan dengan notasi bentuk himpunan ya. Jadi X sedemikian sehingga X-nya adalah faktor dari 12. Berapa aja nih? Berapa aja nih? Oke, di sini berarti ada himpunan Q. Nah, Q adalah bilangan prima kurang dari 4. Berapa aja nih? Yaitu 2 sama 3 ya. 2 sama 3. Selanjutnya Q adalah dikatakan Q adalah bagian dari P, himpunan bagian dari P. Kenapa? Tadi pengertiannya adalah jika semua anggota A berada atau menjadi anggota himpunan B. Jadi semua ya, berarti ini kan
2 sama 3 ini ternyata menjadi bagian atau semua anggota menjadi anggota himpunan P ya. Berarti Q bagian dari P. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ketentuan himpunan bagian. Jadi dalam ketentuan dalam himpunan bagian itu himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Kemudian setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari itu sendiri ya. Oke, mungkin kalau gini nggak jelas, langsung kita ke penerapan saja contohnya ini ya. Oke. Periksalah pernyataan manakah yang benar ya. Di sini 1, 2, 3, himpunan 1, 2, 3 adalah bagian dari himpunan negatif 1, 0, 1, 2. Kita lihat di sini 1 ada, 2 ada, 3 ada. A, berarti benar. Kemudian yang B, himpunan negatif 1 sama 1. Bagian dari 0, 1, 2, 3. A, ini negatif 1 ada nggak? Oh, nggak ada. 1 ada, tapi nah ini berarti bukan. Yang C, ini himpunan kosong, bagian dari himpunan A, B, C, D. Iya betul, tadi kan dalam ketentuan himpunan kosong merupakan bagian dari sebuah merupakan himpunan bagian dari satu himpunan. Nah, begitu ya. Berarti ini jawabannya A sama C ya. Oh, kita cek D. D ini bukan, D ini adalah suatu elemen, satu anggota. Jadi tidak ada kurung murawal. Jadi ini salah. Tapi kalau ini jadi kayak gini, nah gini, ini baru benar. Nah, kalau dikurung murawalnya karena dia satu himpunan, maka dia merupakan bagian dari himpunan A sama B, A, B. Gitu. Ini baru benar. Tapi ini harusnya bukan harusnya kalau A saja, ini harusnya A anggota dari A, himpunan A, B. Nah, bisa dimengerti ya Nana ya. Selanjutnya, diketahui himpunan A adalah bilangan prima kurang dari 12. Berapa aja nih? Kita daftar anggotanya. Berapa aja ya? 2, 3, 5, 7, dan 11 ya. Kemudian himpunan B, bilangan asli kurang dari 10 sama dengan 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Faktor dari, berarti C-nya faktor dari, berarti 1, 2, 3 sama 6 ya. 9 ganjil kurang dari 6, berarti 1, 3 sama 5. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. A adalah bagian dari P, benar nggak? A bagian dari P. Kita lihat 2 ada, 3 ada, 5 ada, 7 ada, 11 nggak ada, berarti bukan. B bagian dari C. Nggak mungkin dia lebih sedikit, harusnya mungkin C bagian dari B, itu baru betul ya. Ini bukan. Harusnya ini yang benar adalah C bagian dari B, ini baru betul. Kemudian yang C bagian dari D. C bagian dari D. Enggak. D bagian dari B. D bagian dari B. Ya, 1 ada, 3 ada, 5 ada. Oke, tadi betul. Tadi jawabannya yang D. Begitu ya. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa mendaftarkan anggotanya dengan benar. Kalau itu salah, udah salah. Oke, gitu ya. Jadi tentang macam-macam bilangan tadi dihafalkan. Nah, nanti kuncinya ketika ngerjakan soal ini tentunya akan lebih mudah. Oke, lanjut. Lalu bagaimana kita menentukan himpunan bagian ya? Jika diberikan himpunan A 1, 2, 1, 3, 5, berapa banyak semua himpunan bagian dari A, dan sebutkan. Gitu. Oke, dalam himpunan atau himpunan-himpunan yang merupakan himpunan bagian dari A itu yang pertama himpunan bagian. Jadi kalau kita pecah-pecah, himpunan bagian yang banyak anggotanya adalah yang banyak anggotanya 0 ya. Tadi adalah himpunan kosong. Ingat himpunan dan ketentuan tadi, himpunan kosong adalah merupakan bagian dari suatu himpunan. Nah, jadi ini himpunan kosong. Kemudian himpunan bagian yang terdiri dari satu anggota. Nah, apa saja berarti himpunan 1, himpunan 3, himpunan 5. Kemudian himpunan bagian yang banyaknya anggotanya 2. Berarti berapa aja? 1 dengan
3, himpunan 1 dengan 3, terus 1,5, terus 3,5 ya. Gitu. Kemudian bagaimana kalau yang banyaknya anggotanya 3? Ya, anggota ini 1, 3, dan 5. Jadi ada berapa totalnya semuanya? Jadi totalnya banyaknya semua himpunan bagian dari A ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana menentukan banyaknya himpunan bagian dari A yang terdiri dari K anggota? Jadi, jika banyak himpunan bagian mempunyai N anggota, ternyata mempunyai hubungan pola segitiga Pascal ya ternyata. Jadi, untuk mencarinya kita bisa gunakan dengan segitiga Pascal. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita buat 1, kemudian 1, 1 di kiri, 1 di kanan, 1 di kiri, 1 di kanan gitu ya. Ini 1 tambah 1, 2, taruh di tengah, 1 di kiri, 1 di kanan, 1 tambah 1, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, taruh di bawahnya ini, dan seterusnya ya. Nah, ternyata di sini kalian pertama inilah untuk himpunan bagian dari himpunan kosong, yaitu 0. Untuk di sini N-nya sama dengan 0 ya. Kemudian kalau yang di sini untuk himpunan bagian dari A. Jadi itu ini 1 ya untuk banyaknya anggota 1. Ini untuk banyaknya anggota 2, banyaknya anggota 3, ini banyaknya anggota 4, ini banyak anggota 5, ini banyaknya anggota adalah 6. Nah, untuk bisa mencari anggotanya berarti kamu cukup lihat yang berada pada baris-baris ini. Nah, jadi ini misalnya yang bawah ini adalah banyaknya himpunan bagian 1 anggota yaitu 6, himpunan bagian dengan 2 anggotanya. Jadi untuk K-nya ya, 2 anggota ini 15 dan seterusnya ya. Mungkin kalau langsung ke contoh mungkin lebih jelas ya. Oke, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A, B, C, D, E yang mempunyai A 2 anggota, B 3 anggota, C 4 anggota, D 5 anggota. Di sini tampak bahwasanya untuk banyaknya anggota A itu ada 5 ya. Berarti nanti harus N-nya 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, berarti yang mana? Yang ini. Berarti yang ini ya. Yaitu pada baris 1, 5, 1 di sini aja biar enggak. Berarti 1, 5, 10, 10, 5, 1 ya. Berarti ini yang 0 anggota, ini 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota. Nah, di sini yang terdiri 2 anggota, berarti berapa? Yaitu 10. 3 anggota berarti 10 juga sama. Yang 4 anggota berarti 5. Yang 5 anggota berarti 1 gitu ya. Semua himpunan bagian dari suatu himpunan dinamakan dengan himpunan kuasa, sehingga dapat disebutkan bahwa himpunan kuasa dari himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A yang dilambangkan dengan baik dalam kurung A, maka banyaknya anggota himpunan kuasa dari A dilambangkan dengan N dalam kurung P dalam kurung A. Jadi misalkan A punya satu himpunan, P dalam kurung A adalah himpunan kuasa dari A. Jika N adalah N dalam kurung A itu adalah banyaknya anggota dari himpunan A, yaitu N. Nah, N bilangan caca, maka banyaknya anggota dari himpunan kuasa dari suatu himpunan A adalah 2 pangkat N ya.
contoh ya. Nah, ini. Mungkin kalau langsung contoh bisa lebih jelas lagi. Nah, contohnya ini ya. Sekarang himpunan A adalah di sini X-nya adalah bilangan cacah ya. Jadi bilangan cacah sedemikian sehingga X-nya di sini lebih dari 2 dan X-nya kurang dari atau sama dengan 7. Jadi 7-nya nanti ikut di sini. Jadi berapa aja berarti? Kita daftarkan dulu anggotanya. Berarti 3, 2-nya nggak ikut ya. 3, 4, 5, 6, sama 7. Oke, ini banyaknya anggota ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, maka banyaknya anggota himpunan kuasa A adalah 2 pangkat 5. Nah, rumusnya kan 2 pangkat N ya. N-nya di sini adalah 5. Jadi 2 kali 5 artinya apa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 5 kali. Berarti 30. Jawabannya yang A adalah faktor dari 10 ya. Nah, di sini. A-nya di sini faktor dari 10. Berapa aja faktor dari 10? Jadi bilang bola positif yang bisa membagi 10. Berapa aja? 1, 2 bisa nggak? 3 nggak bisa, 4 nggak bisa, 5 ya. Sama 10 ya. Oke, banyaknya anggota ada berapa ini? Ada 4. Nah, sekarang banyaknya himpunan bagian dari A. Ya, ini sama aja mencari banyaknya anggota himpunan kuasa A. Nah, sama. Berarti rumusnya sama dengan ini sama. Berarti 2 pangkat, berarti sama ya, 2 pangkat N. Sehingga 2 pangkat N-nya 4. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa? 16. Ini jawabannya yang Oke, yang tadi yang penerapan segitiga Pascal kita bahas di akhir ini. Nah, ini. Biar lebih jelas ya. Jadi saya kalau punya himpunan K, himpunan dengan huruf pembentuk kata mutiara, ya kita daftarkan anggotanya dulu, yaitu M, U, T, I, A-nya ditulis sekali karena ada 2 ditulis sekali, A, kemudian sama R. Oke, di sini banyaknya anggota himpunan K ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Jadi nanti kita buat segitiga Pascal seperti ini. Ya mungkin mungkin masih bingung caranya. Begini caranya saya contohkan aja di sini ya tadi. 1 tulis dulu, 1 di kiri, 1 di kanan. Kemudian tulis lagi 1 di kiri, 1 di kanan. 1 tambah 1, 2, taruh di bawah. Nah, 1 di kiri, 1 di kanan. Nah, 1 tambah 2 berapa? 3. 2 tambah 1, 3. Nah, ini harus sejajar sama ini. Sama. 1 di kiri, 1 di kanan. Berarti berapa ini? Ini 4. Ini 6. Ini 4. Dan 1 di kiri, 1 di kanan. Ini 5. Ini 10. Ini 10. Ini 5 ya. Ini sampai karena banyaknya anggota 6 berarti sampai baris ke berapa ini? Ini kan ini untuk N-nya 0 ya, 0 maaf. Ini N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3, N-nya 4, N-nya 5. Oh, berarti 1 baris lagi. 1 di kiri, 1 di kanan. Berarti ini 6, ini 15, ini 20, ini 15, ini 6. Ini untuk N-nya sama dengan 6. Jadi sampai N-nya 6. Berarti yang bawah ini. Nah, kita pakai yang ini nanti. Nah, mintanya 3 anggota. Nah, ini berarti yang di sini untuk 0 anggota. Ini 1 anggota. Ini 2 anggota. Ini 3 anggota. Ini 4 anggota. Ini 5 anggota. Ini 6 anggota. Nah, mintanya 3 anggota, yaitu ada 2. Jawabannya 2. C. Oke. Demikian pembahasan tentang himpunan sampai dengan sifat-sifat himpunan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like,
and subscribe di video ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.